Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama untuk merenungkan Sabda Tuhan yang terambil dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai ke 9. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai ke 9. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Untuk ketiga kalinya, ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah, Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mendengar nama Samuel tentu saja sudah tidak asing ya bagi kita. Ia adalah tokoh Alkitab dalam usia masih muda, tetapi sudah terpanggil untuk menjadi pelayan Tuhan. Samuel memulai pelayanannya sejak masih kecil, sesuai janji ibunya untuk menyerahkan anaknya ke dalam pengasuhan Imam Eli. Sejak itulah Samuel berada di lingkungan pastori dan belajar melayani Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Setiap hari, Samuel yang masih muda itu dibimbing oleh Imam Eli untuk melakukan tugas sucinya, dan ia dilatih untuk belajar mendengarkan suara Tuhan. Karena keterbatasan pengetahuannya, pada awalnya Samuel tidak mengenal suara Tuhan yang berbicara kepadanya. Alkitab mencatat bahwa Tuhan memanggil Samuel sebanyak 3 kali, namun ia belum menanggapinya karena ia memang belum mengenali suara Tuhan. Kemudian Imam Eli terus membimbing dan mengajari Samuel bagaimana memiliki kepekaan mendengar suara Tuhan. Di dalam ayat ke-9 dituliskan, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Ketika Tuhan memanggil Samuel lagi untuk ketiga kalinya, dan ia pun menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Nah, saudara yang terkasih, pada hari ini pun kita mendengar panggilan dari Tuhan.
kita mendengar suara Tuhan. Tentu saja kita ingin menjadi seperti Samuel, sudah bisa berpelayanan sejak kecil. Namun, terkadang masih ada keraguan di hati kita. Padahal Tuhan sudah memberitahu, tetapi kita tidak peka dengan suara Tuhan. Masih memikirkan apakah Tuhan itu benar-benar memanggil saya. Lalu bagaimana jika nanti terlihat hal buruk ketika saya mulai berpelayanan? Atau bagaimana mungkin saya dipilih oleh Tuhan? Bahkan saya sendiri pun merasa tidak layak untuk menerima panggilan itu. Saudaraku yang terkasih, jangan kita menghindar akan panggilan Tuhan. Sudah sempatasnya kita bersyukur dapat mendengar panggilan Tuhan dan melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah kami, sungguh kami mengucap syukur atas perenungan-Mu pada malam hari ini. Berikanlah kami kepekaan untuk mendengar panggilan-Mu. Berikanlah kami hati yang sungguh-sungguh untuk melayani-Mu dan menjadi bagian dalam komunitas-Mu. Sungguh ya Tuhan, kami ingin membuat hidup kami bermakna seturut dengan apa yang Engkau inginkan. Dan kiranya Engkau jadikan kami alat-Mu dengan Engkau memanggil kami untuk menjadi pelayan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.